Baik, selamat malam. Saya Ale, upasaka upasika semuanya. Kita masuk di kelas yang ke-8 di bab ke-7 ini ya. Seharusnya kelas sudah memasuki bagian akhir ya. Semoga 3 kali atau 2 kali kelas lagi bisa diselesaikan. Bagian ini kita akan masuk ke koleksi yang baru. Ya, ini Bodhipakkhya Sanggaha. Sanggaha itu kita sering terjemahkan menjadi ringkasan saja ya. Kumpulan bisa. Bodhipakkhya itu terdiri dari, bisa dipecah menjadi 3 kata ya. Bodhi plus pakha, pakha plus iya. Iya itu saya tadi baru saja mencari iya itu apa. Kalau saya tidak salah iya ini termasuk tadita kalau dalam grammar itu yang berarti, kalau saya tidak salah ya, yang berarti menunjukkan posisi gitu ya. Nah pakha itu sisi bisa, sayap bisa ya. Makanya Ajahn Thanissaro dari Amerika menerjemahkan Bodhipakkhya sebagai the wing of enlightenment, sayap yang menjadi milik pencerahan gitu. Tapi saya mencoba menerjemahkannya Bodhi plus Pakha. Bodhi itu pencerahan ya. Pakha itu faksi juga bisa. Faksi itu tapi kayak kelompok gitu ya. Kelompok atau sisi ya. Ya. Boleh sisi, boleh faksi atau kelompok ya. Iya itu tadi, harusnya itu tadita dalam grammar kalau saya tidak salah, yang menunjukkan tempat. Berarti ini adalah dhamma-dhamma yang ada di tempat di sisi pencerahan. Gitu, kira-kira begitu ya. Kita belum ketemu terjemahannya yang baku ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah menjadi buku saya sudah bisa menemukannya ya. Jadi untuk sementara Anda sekarang berkenalan lagi dengan satu terminologi yang sangat penting. Ikuti saya, Bodhipakkhya. Sering disebut sebagai Bodhipakkhya Dhamma. Ya. Jadi dhamma-dhamma yang berada di sisi pencerahan. Dhamma-dhamma yang berada di kelompok faksi pencerahan ya, atau kalau mengikuti tadi the wings of enlightenment berarti dhamma-dhamma yang menjadi milik pencerahan, itu kira-kira begitu, menjadi milik atau berada di sayap pencerahan gitu. Ya, artinya adalah bahwa inilah dhamma-dhamma yang harus dikembangkan kalau Anda ingin mencapai pencerahan ya. Bahkan ada yang mengatakan inilah sesungguhnya intisari ajaran Buddha. Seperti yang nanti akan Anda temui, Bodhipakkhya Dhamma atau Bodhipakkhya ini terdiri dari 37 Dhamma. Kalau Anda total nanti jumlahnya itu 37 Dhamma ya. Jadi itu informasi tentang ringkasan tentang hal-hal atau dhamma-dhamma yang menjadi faksi atau yang berada di sisi pencerahan begitu ya. Maaf, saya belum bisa menerjemahkan secara baku, tapi artinya kira-kira begitu kalau dianalisis katanya Bodhi plus Pakha plus iya. Iya itu seharusnya menjadi petunjuk berada di tempat gitu. Jadi dhamma-dhamma yang berada di tempat atau di sisi pencerahan ya. Nah, ini adalah dhamma yang sangat penting dan termasuk topik yang sangat besar di dalam ajaran Buddha ya, karena mencakup tentang apa saja sih yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mencapai pencerahan gitu ya. Ikuti saya, dibaca di layar, Bodhipakkhya Sanggaha. Cattaro Satipatthana. Cattaro Satipatthana itu berarti 4 satipatthana. Anda sudah pernah belajar itu kan, 4 satipatthana kan? Yang pertama adalah Kayanupassana Satipatthana.
Yang kedua adalah Wedananupasana Satipattana. Cittanupasana Satipattana. Dhammanupasana Satipattana. Inilah 4 Satipattana. Jadi yang menjadi kelompok yang pertama dari dhamma-dhamma yang berada di sisi pencerahan ya adalah 4 Satipattana. Saya sudah berceramah hampir keseluruhan ya. Mungkin 70%, 80% dari Satipattana di YouTube ada, Anda boleh dengarkan apa itu definisi sati, definisi patana. Saya sudah berikan sesuai dengan kitab komentar dan subkomentarnya ya. Jadi lihat ada 4 perenungan di sini. Ya. Yang pertama adalah kaya nupasana, perenungan terhadap tubuh. Yang kedua wedana, yang ketiga cita, yang keempat dhamma nupasana. Ya, ini terjemahannya mohon PIC. Di dalam ringkasan tentang kelompok pencerahan terdapat 4 fondasi perhatian penuh, yaitu fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap tubuh, fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap perasaan-perasaan, fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap kesadaran, dan fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap objek-objek mental. Ya, jadi sebenarnya ini fondasi perhatian penuh ya. Satipattana diterjemahkan jadi fondasi perhatian penuh, tapi sebenarnya harusnya saya mempunyai terjemahan yang lebih bagus. Tadi baru saja saya perbaiki di mana ya. Jadi fondasi yang dinamakan Satipattana. Jadi artinya Satipattana itu ya sati itu sendiri yang jadi padana. Sati yang berdiri dengan kokoh, mirip seperti fondasi. Itu salah satu terjemahan yang ditawarkan kan di kelas Mahasatipattana Sutta sudah kita bahas cukup panjang lebar ya. Nah, jadi kembali lagi di dalam ringkasan tentang kelompok pencerahan terdapat 4 fondasi perhatian penuh, yaitu tadi kaya nupasana. Yuk, apa saja ingat nggak? Kaya nupasana, kemudian citta nupasana. Iya, bagus ya. Penjelasannya yang dimaksud dengan fondasi adalah sesuatu yang berdiri kokoh seperti fondasi bangunan ini kan ya. Artinya adalah fondasi tersebut ada di dalam tubuh dan lain-lain ya sebagai objeknya. Artinya tubuh, kaya, wedana, perasaan, cita dan dhamma itu adalah objek untuk mengembangkan sati ya. Setelah memasukinya dengan pengambilan objek-objek tersebut sebagai tidak indah dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan bahwa sebenarnya 4 perenungan ya, perenungan terhadap tubuh itu berkaitan dengan untuk menghancurkan distorsi persepsi tentang bahwa tubuh ini indah kan. Ya, masih ingat nggak ceramah yang di Mahasatipattana Sutta? Kalau Wedananupasana itu berkaitan dengan apa? Untuk menghancurkan distorsi persepsi yang menganggap wedana itu kebahagiaan, supaya Anda tidak terlalu mendewa-dewakan kebahagiaan kan? Ya, dengan merenungkan wedana Anda tahu bahwa wedana itu sesuatu yang fleeting, yang senantiasa berubah dengan cepat sekali, sehingga menghancurkan persepsi yang salah bahwa kehidupan ini penuh dengan suka. Itu ya. Kalau citta nupasana itu berarti untuk menghancurkan distorsi persepsi bahwa cita ini kekal, bahwa Anda itu hidup kekal. Itu. Kalau dhamma nupasana untuk menghancurkan distorsi persepsi yang menganggap bahwa dhamma-dhamma ini adalah atta, diri atau roh. Ya, itu yang dimaksud di sini tidak indah dan lain-lain. Jadi Anda harus mulai mengenali bahasa atta-kata ya, komentar dan subkomentar. Kalau ada kata tidak indah dan lain-lain itu biasanya ini satu term. Ya, satu term yang misalkan anicca dan lain-lain. Nah, Anda tahu berarti anicca, dukkha dan anatta. Gitu ya. Misalkan pikiran benar dan lain-lain, Anda tahu berarti ini pandangan benar dan lain-lain, berarti ini pandangan benar, pikiran benar, sama wayama, sama sati, sama samadhi gitu. Sampai ke sama samadhi ya, jalan mulia berunsur 8. Itu maksudnya ya, saya rasa Anda tidak sulit untuk memahami ini. Kemudian fondasi, nah ini dia terjemahan baru saya. Seharusnya Satipattana itu senantiasa berubah ya. Makanya saya katakan
Bab 7 ini bab yang mudah sebenarnya, tetapi ternyata buat saya adalah bab yang paling sulit untuk menerjemahkannya. Karena berisi banyak terminologi yang harus saya terjemahkan secara akurat, sehingga saya kadang itu berubah-ubah terus gitu. Ya, tidak mudah sebenarnya untuk menerjemahkan terminologi ini kalau mau akurat ya. Tidak mudah, membutuhkan banyak pertimbangan dan pengetahuan yang komprehensif gitu. Jadi sati padhana itu kayaknya ini terjemahan yang agak lebih bagus. Fondasi yang dinamakan perhatian penuh. Jadi perhatian penuh itulah yang disebut fondasi, gitu maksudnya. Seperti kita di pelajaran yang lalu kan, sadindriya, indria yang dinamakan sada, gitu kan? Bahwa sada itu sendiri yang berfungsi sebagai indria. Kira-kira ini hampir sama sih. Ya, jadi fondasi yang dinamakan perhatian penuh. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya menjadi foundation of mindfulness, agak rancu. Foundation of mindfulness itu bisa diartikan fondasi miliknya mindfulness. Miliknya mindfulness. Berarti fondasi dan mindfulnessnya dan satinya dua hal yang berbeda. Padahal ini satu hal yang sama loh. Bahwa sati itu yang disebut fondasi. Kenapa sati disebut fondasi? Karena satinya kokoh. Satinya kokoh gitu ya. Mari kita lihat tuh penjelasan dari Wibawinittika. Sati padhana atau fondasi yang dinamakan perhatian penuh, itu terjemahan yang yang bagus saya rasa, adalah fondasi yang tidak lain adalah perhatian penuh itu sendiri. Ya. Jadi jangan dibedakan fondasi dan perhatian penuh ya. Bahwa perhatian penuh itulah fondasi, ya. Akan tetapi fondasi tersebut ada 4 macam berdasarkan pengambilan objek sebagai kejijikan, penderitaan, tidak kekal dan bukan roh di dalam tubuh, perasaan, kesadaran dan dhamma. Ini jadi 4 perenungan itu sebenarnya adalah juga untuk menghancurkan tadi distorsi yang sudah saya katakan tadi kan, ya, bahwa tubuh ini sebenarnya menjijikkan, ya. Kalau Anda berpikir bahwa tubuh ini indah ya, dengan perenungan terhadap tubuh, maka persepsi itu akan hancur karena tubuh ini ternyata menjijikkan. Kemudian perenungan yang kedua, perasaan ya, itu bahwa kalau kita merenung bermeditasi dan mengamati perasaan, memang persepsi kita tentang duka itu kuat sekali. Bahwa makanya saya sering mengatakan kan, bahkan suka wedana pun duka. Ya, persepsi itu akan kuat sekali. Ya, pada saat konsentrasi dan sati Anda itu udah berkembang penuh, Anda bisa melihat bahwa semuanya hanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, semuanya gitu. Bergerak cepat sekali gitu. Sehingga pelan-pelan kebijaksanaan Anda akan berkembang. Lalu di mana itu kebahagiaannya? Kalau semua hanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, nggak ada yang bisa bertahan. Bahkan 2 momen bertahan selama 2 sub momen kesadaran, 2 momen kesadaran saja nggak bisa. Cepat sekali dia, berubah terus. Ya, makanya dengan mengamati perasaan terus menerus seperti itu, persepsi tentang duka menjadi menguat. Kemudian kesadaran menguatkan persepsi tentang anicca, ketidakkekalan, dhamma menguatkan persepsi tentang anatta. Ya, bukan roh atau bukan diri gitu. Nah, jadi kembali lagi, sati padhana bisa kita artikan dengan demikian sebagai sati yang kuat dan kukuh seperti fondasi ya. Di Mahasatipadhana Sutta ya, Anda bisa kembali dengarkan, atau kalau ingin mempersingkat mungkin slide-nya kan saya ada di website kan. Saya rasa saya muat itu di website DBS, slide Mahasatipadhana Sutta ya. Anda boleh download, pelajari lagi di sana gitu. Ya, memang kelas-kelas dari DBS ini kayak kita sekolah dulu ya. Anda mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian Anda di rumah harus explore sendiri lagi ya. Karena pertemuan 1 jam ini kan tidak cukup sebenarnya untuk menjelaskan secara memuaskan gitu. Dan berdasarkan penanggalan persepsi yang terdistorsi tentang mereka sebagai tubuh sebagai sesuatu yang indah ya, perasaan sebagai kebahagiaan dan seterusnya, seperti yang tadi sudah saya katakan, itulah mengapa dikatakan sebagai 4 fondasi. Nah, ini juga nih 4 fondasi yang dinamakan perhatian penuh harusnya ya. Kembali lagi ya, untuknya diganti ya harusnya ya. 4 fondasi yang dinamakan perhatian penuh ya. Tubuh
yang dimaksud di sini kaya nupasana, tubuh di sini adalah tubuh jasmani. Itu definisinya adalah sebagai tempat gudang penyimpanan untuk damak-damak yang menjijikkan seperti rambut kepala, ya, kesalo, manaka, dan tataco, naru dan seterusnya gitu ya. Atau tubuh sebagai kumpulan nafas masuk dan nafas keluar. Saya juga udah bahas ini di Satipadhana Sutta, di Mahasatipadhana Sutta di hari Minggu itu, ya. Asasa pasasa kaya itu kan. Ya. Jadi ada dua pengertian tubuh di sini, yaitu tubuh sebagai tubuh jasmani yang menjadi tempat dari damak-damak yang menjijikkan, atau tubuh sebagai kumpulan nafas masuk dan nafas keluar. Pengamatan terhadap tubuh, ya, kaya nupasana, itu definisinya atau penjelasannya adalah pengamatan dan pengingatan, karena berkaitan dengan sati kan, mengingatkan ya, terhadap tubuh melalui cara meditasi persiapan atau vipassana. Jadi ini berkaitan dengan meditasi vipassana, ya, meditasi vipassana yang di awal, ya, yang sedang mau dikembangkan terus. Pengamatan terhadap perasaan atau bahasa palinya Vedana Nupasana adalah pengamatan berdasarkan pada perasaan-perasaan sebagai duka-duka, viparinama duka, dan sankhara duka. Saya sudah jelaskan ini di Anatalakkhana Sutta kan, ya. Ada 3 jenis duka, 3 definisi duka atau 3 jenis, ya. Duka itu ordinary duka, yaitu duka kesakitan biasa yang normal itu sakit, ya. Viparinama duka itu adalah duka yang dikondisikan oleh viparinama. Viparinama itu perubahan, ya, karena perubahan, ya, maka itulah duka, senantiasa berubah, makanya itulah duka itu, ya. Kenapa suka disebut duka? Karena begitu suka berubah, sukanya pasti hilang lagi, cepat atau lambat hilang. Kalaupun muncul suka yang baru, cepat atau lambat akan berganti duka, maka disebut duka, ya, duka yang disebabkan karena perubahan. Sankhara duka, duka yang ada di dalam sangkara. Sangkara itu formasi bahasanya. Jadi sangkara ini juga big terms, terminologi besar. Ada bermacam makna dari sangkara. Kalau di sini sangkara itu bermakna formasi-formasi. Formasi-formasi apa? Formasi tubuh jasmani dan formasi batin. Formasi nama, formasi rupa. Ya, formasi mental, formasi tubuh jasmani. Tapi kalau sankhara kanda itu lebih bagus diterjemahkan jadi formasi-formasi kehendak. Cetana, formasi-formasinya cetana. Atau yang disertai dengan kehendak. Formasi yang dengan kehendak, bersama dengan kehendak, atau formasinya kehendak. Jadi kehendak cetananya berformasi dengan cetasika yang lain. Jadi Anda kan sudah mulai bisa kan menganalisis pancakanda kan, ya. Rupa kanda adalah 28 rupa, ya. Vedana kanda, vedana cetasika, ya. Sanya kanda, sanya cetasika. Sangkara kanda 50 cetasika kecuali vedana dan sanya. Berarti Anda 52 dikurangi vedana dan sanya. Berarti 50 cetasika inilah yang membentuk formasi kehendak. Kalau misalkan kehendak itu muncul di mahakusala yang pertama, maka dia membentuk formasi bisa 33, 34. Itu formasinya misalkan dengan cetasika yang lain dan juga dengan cita itu sendiri. Ya, tapi cita kan masuk di dalam winyana kanda. Ya, cita itu winyana kanda, ya. Anda masih ingat kenapa disebut kanda? Agregat. Hah? Ya, disebut agregat tadi kajang abisanyu hitwa. Setelah mengambil dan meletakkan, mengumpulkannya ke dalam satu tempat, berbagai macam dhamma yang berasal dari atita, anagata, pacupana, ajata, wa bahida, wa olarika, wa sukuma, wa hina, wa panita, wa yang dure santikewa, yang masa lalu, masa depan, masa sekarang, ya. Atita, anagata, pacupana, ajata, internal, eksternal, dan seterusnya kan, 11 kan. Dari 11 klasifikasi dhamma ini, 11 dhamma yang sama sebenarnya.
Kalau Wedana Kanda berarti Wedana dari 11 tempat ini dikumpulkan jadi satu, masukkan keranjang, kira-kira itulah yang disebut agregat. Jadi Wedana dari 11 kategori gitu. Sanya Kanda juga sanya dari 11 kategori gitu. Nah, di dalam Sangkara Kanda, Sangkara tidak bisa kita terjemahkan jadi agregat formasi-formasi. Lebih tepat diterjemahkan jadi agregat formasi-formasi yang disertai dengan kehendak atau agregat formasi-formasi kehendak. Nah, itu juga bagus gitu. Tapi ada lagi, Anda sering mengucapkan Sabbe Sangkara Anicca. Apa itu? Segala semua yang terkondisi adalah anicca. Beda lagi ya. Berarti ada paling tidak ada 3 makna Anda yang sudah ketahui kan? Kalau awija pacaya sangkara dari awija sebagai kondisi maka sangkara muncul. Apa itu? Kayak sangkara Kanda, karma. Sangkara di situ karma. Kalau awija pacaya sangkara, sangkaranya adalah karma, cetana. Itu ya, nanti semester depan Anda akan belajar. Nanti diurai lagi nih. Sangkara sebagai karma ada berapa macam? Oh, ada 3. Punya abhisangkara, punya abhisangkara, anenja abhisangkara. Semester depan ya, Anda harus. Tapi menarik. Percaya sama saya. Semester depan memang sulit, tapi menarik. Dan saya yakin kalau Anda lolos semester bab 8, Anda akan mendapatkan big picture ajaran Buddha dengan hampir sempurna. Tinggal meditasinya aja. Ya, udah lengkap Anda. Jadi itu terminologi sangkara. Di sini sangkara duka adalah duka di dalam sangkara. Bahwa sangkara itu adalah duka. Gitu, ya. Duka yang ada di semua sangkara gitu. Dengan cara yang sama, pengamatan terhadap kesadaran adalah pengamatan kesadaran yang dibagi melalui perbedaan damak-damak yang berasosiasi dan jenisnya sebagai kesadaran yang disertai dengan nafsu, mahagata dan lain-lain. Ini juga ada di apa ini? Citanupasana ada kan? Mahagata wa saragang wacitang saragang citanti bajanati, ya, masih ingat nggak? Widaragang wacitang widaragang citanti bajanati, saragang wacitang saragang citanti bajanati, ya. Seorang yogi memahami kesadaran yang disertai dengan nafsu sebagai kesadaran yang disertai dengan nafsu. Widaragang wacitang widaragang citanti bajanati. Yogi mengetahui kesadaran yang tanpa nafsu, ya, tidak ada nafsu, sebagai kesadaran yang tidak ada nafsu. Sadosang wacitang sadosang citanti bajanati. Yogi mengetahui kesadaran yang disertai dengan dosa, kebencian sebagai kesadaran yang disertai dengan dosa dan seterusnya. Anda boleh dengarkan lagi Citanupasana di YouTube ya. Mahagatang wacitang mahagatang citanti bajanati. Mahagatang wacitang mahagatang citanti bajanati. Itu dan seterusnya ya. Kemudian pengamatan terhadap damak-damak, nah ini saya belum berceramah ini. Dhammanupasana belum ya. Karena Anda sudah mulai kelelahan waktu itu saya stop. Sayang ya. Adalah pengamatan karakteristik yang terpisah untuk damak-damak yang termasuk ke dalam agregat persepsi dan agregat formasi. Jadi ini kayaknya barang baru juga ini ya. Jadi dibatasi hanya yang termasuk di dalam agregat persepsi dan formasi kehendak maksudnya ini. Nanti salah lagi, formasi kehendak ya. Kenapa saya katakan barang baru? Harusnya lebih luas dari ini kalau kita melihat Mahasatipatthana Sutta. Mari kita analisa. Damak di sini ini sebenarnya objek mental kan? Objek mental kita udah belajar di bab ketiga ya. Apa saja objek? Cita, cetasika, sukuma, rupa, nibbana, dan panyati ya. Ya pasada. Tapi yang termasuk dalam perenungan ini, mari kita analisa dulu. Satipatthana yang pertama itu perenungan terhadap apa?
Kaya nupasana kan? Kaya nupasana itu masuk di agregat mana? Rupa kanda. Kemudian perenungan yang kedua, Wedana nupasana masuk di agregat Wedana kanda. Perenungan yang ketiga masuk di agregat Winyana kanda. Berarti sudah 3 agregat kan? Dhamma nupasana ini 2 agregat sisanya, itu maksudnya. Paham ya? Paham ya? Dalam penjelasan dari ini, meskipun kalau kita teliti di Mahasatipadana Sutta mungkin tidak lebih luas dari ini harusnya sih. Karena di Dhammanupasana itu ada Niwarana Nupasana dan seterusnya, itu harusnya mencakup. Nanti ada juga perenungan terhadap 4 kebenaran mulia, itu ada rupa kandanya juga. Gitu ya. Tapi apapun Anda, yang penting Anda bisa menganalisisnya lah ya. Jadi di dalam Wibawinidika Dhammanupasana dibatasi hanya terhadap agregat persepsi dan formasi-formasi kehendak. Mari kita lanjutkan. Ini juga agak sulit diterjemahkan. Anda bertemu dengan istilah baru itu, Sammapadana. Ya, itu ada 4 cataro, itu kan 4 kan. Itu panjang. Upananang papakanang pahanaya wayamo. Dulu waktu di Myanmar kita diminta menghafal nih. Anupananang papakanang anumadanya wayamo. Itu 4 ini harus dihafalkan dulu itu. Sammapadana. Sama itu rightly, secara benar, yang benar ya. Biasanya secara mudah diterjemahkan jadi benar gitu kan. Sama titik, pandangan benar, harusnya pandangan yang benar gitu. Ya. Sama padana. Padana adalah yang benar. Padana itu sama itu yang benar. Padana itu adjektif harusnya, kata sifat yang artinya sesuatu yang sedang berdaya upaya gitu. Ya, padana. Saya terjemahkan jadi mengikuti Bhikkhu Bodhi. Saya mengikuti Bhikkhu Bodhi karena Bhikkhu Bodhi menerjemahkan menjadi kira-kira daya upaya yang tertinggi. Gitu ya. Itu saya mengikuti beliau. Tapi sebenarnya analisa kalimatnya tadi, sama itu yang benar, padana itu sesuatu yang sedang berdaya upaya gitu. Jadi daya upaya yang tertinggi, harusnya daya upaya yang benar tadinya kan. Tapi saya coba sinkronkan dengan Bhikkhu Bodhi menjadi daya upaya yang tertinggi. Terdapat 4 daya upaya yang tertinggi, yaitu pertama, Anda harus hafal kalau ini. Usaha untuk penanggalan kualitas jahat, akusala dhamma, yang telah muncul. Ya, ini menarik, ini harus saya jelaskan pelan-pelan. Yang kedua adalah usaha untuk mencegah kemunculan akusala dhamma, kualitas jahat yang belum muncul. Kalau tadi akusala dhamma, kualitas jahat yang sudah muncul, kita berusaha supaya tidak muncul, gitu kan? Tidak muncul lagi maksudnya. Kalau ini yang belum muncul juga dijaga supaya nggak muncul, berusaha supaya nggak muncul. Yang ketiga adalah berusaha untuk kemunculan dhamma-dhamma baik, kusala dhamma yang belum muncul. Gitu. Kayak kita misalkan Anda ikut retret, itu kan sedang berusaha memunculkan dhamma baik yang belum muncul. Misalkan apa? Jana, maga, pala. Gitu, berjuang untuk itu kan. Yang keempat adalah usaha untuk menambah dhamma baik yang telah muncul, dikembangkan. Misalkan Anda sudah mencapai jana, Anda pertahankan supaya bisa 2 jam, 3 jam. Setelah 3 jam Anda tekadkan lagi, masuk lagi, mungkin mau diperpanjang lagi 4 jam katakanlah gitu. Ya. Jadi itu memperpanjang, menumbuh kembangkan yang sudah ada, yang sudah muncul semakin tumbuh dan dikembangkan. Nah tadi di yang pertama itu kan bahasa palinya kan upananang papakanang, upananang papakanang pahanaya wayamo gitu. Wayama itu kayak usaha itu kan, sama wayama kan, ya. Berarti ini mirip sebenarnya, sama padana dan sama wayama nanti akan mirip ya. Realitas hakikinya sama, wirya sama ya. Jadi yang pertama itu meninggalkan akusala dhamma yang telah muncul di masa lalu, itu maksudnya apa? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kan udah berlalu. Ya tidak? Usaha untuk meninggalkan atau penanggalan
ya meninggalkan kualitas jahat yang telah muncul di masa lalu, udah pernah muncul. Tapi kita sekarang berusaha untuk meninggalkannya supaya tidak muncul lagi. Caranya bagaimana? Kan ini kalau sudah terjadi kan sudah lenyap. Lalu bagaimana menanggalkannya? Lalu bagaimana meninggalkannya? Caranya adalah dengan tidak menyesalinya. Ya, apapun dhamma tidak baik yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, ketahuilah saja iya itu dhamma yang tidak baik, ya. Kemudian kalau itu berkaitan dengan orang lain kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau tidak berkaitan dengan orang lain kita meminta maaf kepada diri sendiri. Kita maafkan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga kita bertekad supaya hal yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Itu yang kita lakukan. Dengan melakukan hal yang seperti itu saya bertekad tidak akan melakukan hal yang sama lagi di masa depan. Maka Anda sedang berusaha untuk menanggalkan dhamma yang tidak baik yang sudah pernah muncul. Tapi kalau Anda menyesalinya, aduh kemarin saya kukuca itu kusala cetasika atau sobana atau akusala? Sobana Bante. Ya, kalau Anda menyesalinya berarti malah Anda memunculkan dhamma akusala dhamma yang tadinya tidak muncul malah jadi muncul kan? Ya. Jadi makanya kita jangan pernah menyesal terhadap apa yang sudah terjadi. Berlatihlah itu, ya. Anda perlu latihan supaya terbebas dari penyesalan. Ya, benar-benar harus berlatih dengan banyak mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan bahwa kukuca itu adalah akusala cetasika yang harus dicegah kemunculannya dan kalau muncul harus segera dilenyapkan. Ya, itu butuh latihan. Ya, berlatihlah untuk meninggalkan penyesalan, ya. Kemudian yang kedua adalah usaha untuk mencegah kemunculan kualitas jahat yang belum muncul. Jadi anupananang papak kanang anupadaya wayamo bahasa Palinya. Jadi usaha untuk mencegah kemunculan kualitas jahat yang belum muncul. Ini artinya apa? Ya kualitas jahat yang belum muncul ya misalkan ya banyak kan sebenarnya kualitas jahat yang belum muncul di kita. Ya, amit-amit nih, karma buruk yang berat kan belum muncul ya. Amit-amit, jangan sampai ya itu dijaga supaya nggak muncul misalkan. Hanya satu contoh saja kan. Atau caranya bagaimana lalu? Banyaklah melakukan karma baik. Ya, karena karma baik mengkondisikan Anda untuk berada dalam tempat yang baik, situasi yang baik, sehingga buah karma baik Anda juga terkondisi untuk muncul, ya, sehingga Anda akan dijauhkan dari situasi yang sulit, yang akhirnya akan membuat Anda melakukan hal yang buruk. Ya, jadi dengan melakukan karma-karma baik Anda bisa mencegah dhamma tidak baik yang belum muncul supaya tidak muncul. Yang lain adalah senantiasa menerapkan yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana terhadap present moment. Ya, karena kalau Anda menerapkan yoniso manasikara di present moment, maka akusala cetasika tidak akan pernah bisa muncul. Kalau akusala cetasika tidak muncul, maka karma buruk tidak terjadi. Ya. Hal yang lain, kalau tadi melakukan karma baik, misalkan dengan berdana, terus yang lain adalah menjaga sila-sila Anda. Ya, dana, sila, bawana, bermeditasi juga. Ya, dengan hal-hal seperti ini maka kita sedang berusaha juga untuk mencegah kemunculan kualitas jahat yang belum muncul. Yang ketiga adalah usaha untuk kemunculan dhamma-dhamma baik yang belum muncul. Nah, kalau tadi sepasang yang pertama tadi itu berkaitan dengan dhamma-dhamma yang tidak baik, maka nomor 3 dan nomor 4 ini berkaitan dengan dhamma-dhamma yang baik. Jadi Anda perhatikan itu ada 4 daya upaya yang tertinggi sama padana, ya, bahasa Palinya sama padana ada 4. 2 yang pertama adalah berkaitan dengan dhamma-dhamma yang tidak baik. Yang nomor 1 adalah menanggalkan kualitas jahat yang sudah pernah muncul. Yang nomor 2 adalah mencegah kualitas jahat yang belum muncul, gitu ya. Yang sudah muncul dicegah supaya tidak muncul lagi, yang belum muncul juga dicegah supaya jangan muncul.
Yang kedua berkaitan dengan dhamma yang baik. Makanya siapa bilang teori dhamma nggak penting? Kalau orang mengatakan nggak perlu belajar, lalu bagaimana dia membedakan dhamma yang baik dan yang jahat? Nanti jangan-jangan malah yang ditanggalkan dhamma yang baik, terus pikirannya ini memang yang harus ditanggalkan, kemudian yang ditumbuh kembangkan adalah dhamma yang tidak baik. Paham? Teori itu penting gitu. Ya. Yang ketiga adalah tadi usaha untuk kemunculan dhamma baik yang belum muncul, bahasa palinya dhamma baik berarti anupananang kusalanang upadaya wayamo gitu. Jadi usaha untuk memunculkan dhamma baik, kusala dhamma yang belum muncul gitu. Caranya bagaimana? Ya, kalau hari ini Anda belum berdanalah. Ya, dhamma baik itu belum muncul, itu munculkan. Kalau hari ini Anda belum mengambil sila, ambil sila. Ya, munculkan itu, jaga sila itu. Pada saat mau membunuh nyamuk, ingat saya baru saja mengambil sila. Anda sudah memunculkan dhamma baik yang belum muncul gitu, ya. Kemudian yang keempat, usaha untuk menambah dhamma baik yang telah muncul. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini upananang kusalanang bio bawaya wayamo. Jadi sesuatu kualitas yang baik yang sudah muncul kita tumbuh kembangkan, kita perkuat gitu ya. Caranya bagaimana? Ya tadi menumbuh kembangkan dana, sila, bawana ya. Kalau kemarin saya dananya hanya sekian, sekarang akan saya tambahi lagi. Kalau kemarin sehari katakanlah berdana hanya 2 kali, sekarang akan saya lipat gandakan 4 kali. Itu. Meditasi juga, ketika Anda bermeditasi dan mencapai sama-samadhi, ya, Anda bertekad untuk memperpanjang sama-samadhinya sehingga kesadaran jananya menjadi berlimpah, ya, maka itu adalah usaha yang tertinggi yang nomor 4 ini juga. Atau setelah mencapai sama-samadhi kemudian Anda berwipasana, ya, Anda berwipasana selama 2 jam, kemudian tingkatkan 3 jam, 4 jam, maka Anda membuat maha kusala berlimpah, ya, muncul dalam waktu 4 jam ini maha kusala terus dengan nyana sampayuta terus, ya. Itu yang dimaksud usaha yang tertinggi atau daya upaya yang tertinggi yang nomor 4. Jadi itulah 4 daya upaya yang tertinggi, ya. Sekali lagi, kalau satipadhana tadi paramata dhammanya apa? Sati cetasika. Kalau samapadhana paramata dhammanya apa? Wirya cetasika, ya. Kita lihat penjelasannya. Daya upaya yang benar itu sama dengan usaha juga, ya. Dengan menggunakannya seseorang berupaya dengan benar. Maka sekarang Anda tahu apa sih yang disebut upaya yang benar? Tadi 4 tadi, ya. Menanggalkan dhamma tidak baik yang pernah muncul, mencegah dhamma baik dhamma tidak baik yang belum muncul supaya tidak muncul, gitu. Memunculkan dhamma baik yang belum pernah muncul, menumbuh kembangkan dhamma baik yang sudah muncul. Itu daya upaya yang benar dalam Buddhisme, ya. Dan daya upaya yang benar ada 4 jenis karena perbedaan fungsinya. Oleh karena itu beliau mengatakan kalimat yang diawali dengan terdapat 4 daya upaya yang benar. Kok daya upaya yang benar lagi? Yang tertinggi harusnya ya. Karena ini tadi sih jam 6 tadi saya ganti sih. Harusnya yang tertinggi. Ya. Usaha atau wayama adalah berusaha dengan jalan penerapan subjek meditasi dengan membawa ke batin ciri dirinya sendiri, maksudnya itu ciri dari dirinya sendiri yang menjijikkan. Asubha manasikara. Manasikara itu, manasi itu ke dalam batin, kara itu kayak ya membawa ke dalam batin, membawa ke batin. Asubha itu buruk, ya, jelek, itu asubha. Lawan dari indah, lawan dari cantik. Subha atau subha itu kan indah atau cantik. Kalau di cita Anda mengenalkan sobana cita, itu variasi dari subha ini. Sobana cetasika juga,
Ya. Jadi usaha adalah berusaha dengan jalan penerapan subjek meditasi dengan membawa ke batin ciri dirinya sendiri yang menjijikkan dan seterusnya gitu harusnya. Menambah itu artinya untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan. Tadi kan ini sebenarnya penjelasan dari upananang, akusalanang, tadi kan terakhirnya ada wayamo gitu kan. Jadi usaha wayama itu apa, itu bio bawawa menambah itu apa, itu artinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kita masuk ke bagian yang lain yaitu cattaro idi pada. Ikuti saya, cattaro idi pada. Cattaro itu 4, idi pada itu terdiri dari 2 kata, idi plus pada. Pada itu kaki. Idi itu keberhasilan, kesuksesan. Ya. Pada itu kaki, bisa landasan juga bisa, base gitu bisa juga. Maka saya terjemahkan menjadi landasan. Tapi mirip fungsinya. Ini adalah kaki untuk keberhasilan. Jadi keberhasilan berdiri kokoh di atas kaki-kaki ini, maksudnya gitu. Tapi di sini tidak saya pakai kaki, tapi saya pakai apa? Landasan. Ada 4 yaitu candi di pado. Kalau Anda menyebutkannya sebagai apa? Eceran gitu, tidak dalam satu kalimat, harus candi di pada. Terdiri dari 3 kata, canda plus idi plus pada. Terjemahkan dari belakang yaitu landasan untuk keberhasilan yang dinamakan hasrat. Ya, hasrat itu sendiri merupakan landasan untuk keberhasilan, maksudnya gitu. Sama. Yang kedua adalah wiriyidipada. Terdiri dari 3 kata, wirya, idi plus pada. Ya, sama landasan untuk keberhasilan yang dinamakan wirya, energi atau usaha juga bisa. Citti di pada. Sama cita, idi pada. Wimangsi di pada. Wimangsa Anda sudah pernah bertemu, idi plus pada. Ya. Jadi ini adalah 4 dhamma yang diperlukan ya untuk keberhasilan. Ya. Penjelasannya yang disebut keberhasilan adalah dengan melaluinya, melalui yang tadi 4, canda, wirya, cita, wimangsa kan. Kita udah pernah bertemu nih harusnya canda, adipati ya. Ya, 4 adipati sama. Ya, canda, wirya, canda dipati, wirya dipati dan seterusnya. Dengan melaluinya maka tekad dan lain-lain berhasil. Artinya apa yang ditekadkan berhasil gitu. Adidhanadika. Landasan untuk keberhasilan adalah landasan untuk keberhasilan, yaitu pengetahuan tentang berbagai jenis kesaktian. Oh, ini spesifik kan. Jadi keberhasilan yang dimaksud di sini adalah berbagai jenis kesaktian. Ya. Kalau Anda ingin sakti, maka ini yang harus dikembangkan. Canda, wirya, cita, wimangsa. Landasan keberhasilan yang dinamakan hasrat adalah hasrat itu sendiri sebagai landasan keberhasilan. Mirip ya. Seorang yogi yang mencapai jana di dalam sasana ini, mereka harus mengembangkan idipada ini supaya bisa mengendalikan jana mereka. Ya, kalau tidak, maka jananya nanti dikhawatirkan detik-detik terakhir lolos terus sampai arupa jana. Kalau dia udah sotapana, udah arya mending. Tapi kalau dia masih putu jana, lahir di arupa jana, gimana? Ya, makanya dengan idipada ini dia akan bisa mengendalikan jananya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang berikutnya adalah panca indriya, tapi dibaca kalau digabung jadi pancindriyani, kan plural kan, jamak kan, yani. Anda belum belajar ya? Udah ya, palang pelani pala ya. Palang pelani pala, pelang pelani pale. Anda yang nggak ikut kelas Pali nggak paham ini.
Ya, jadi ini indriyani juga. Kayak palani gitu kan. Kenapa plural jamak? Karena panca. Jadi pancindriyani itu terdiri dari dua kata, panca plus indriyani. Indriyani itu sebenarnya indriya tapi plural. Jadi indriya gitu. Ikuti saya, pancindriyani. Ada 5, sadindriyang. Atau kalau disebut sendirian ya sadindriya. Indria yang dinamakan sada gitu. Ya, tapi itu saya terjemahkannya masih terjemahan lama kan. Indria keyakinan harusnya masih sama. Indria yang dinamakan sada. Yang kedua wiriyindriya. Indria yang dinamakan wirya atau wirya itu sendiri adalah indria. Sada wirya satindriya. Indria yang dinamakan perhatian penuh. Samadindriya. Indria yang dinamakan konsentrasi. Panyindriya. Indria yang dinamakan kebijaksanaan. Pemahamannya seperti tadi, kebijaksanaan itulah indria. Ya, berfungsi sebagai indria di sini. Panca belani. Ikuti saya, panca belani. 5 kekuatan-kekuatan. Ini panca bala. Kita udah pernah bertemu kali ya? Hah? Oh nawak ya? Ya, ini sekarang panca bala. Panca indria dan panca bala itu mirip. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Anda hafalkan itu. Sada, bala, kekuatan yang dinamakan sada. Wirya, bala, kekuatan yang dinamakan energi. Sati, bala, kekuatan yang dinamakan perhatian penuh. Samadhi, bala, kekuatan yang dinamakan konsentrasi. Panya, bala, kekuatan yang dinamakan kebijaksanaan. Sama dengan yang indria tadi, faktornya sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Tapi penjelasannya berbeda. Kenapa? Kalau di indria ya seperti penjelasan yang sudah-sudah, yaitu dia menjadi semacam menteri kan. Ya, sadindria dia menjadi penguasa dalam hal keyakinan. Kalau udah yakin terhadap ini maka cita dan cetasika yang lain ikut sama dia. Tapi hanya dalam departemen keyakinan atau kementerian keyakinan. Kalau wiriyindriya, wiryanya jadi indria, dia berkuasa di kementerian wirya, itu saja. Kalau bala di sini sama juga definisinya harusnya dengan yang kelas yang lalu, yaitu apa? Sebagai dhamma yang sudah tidak bisa digoyahkan oleh lawannya kan. Dia udah kuat, maka udah nggak bisa digoyang sama yang lainnya gitu ya. Jadi itu walaupun sama tapi pengertiannya berbeda, Anda harus pahami. Nah, kalau Anda bermeditasi, Anda sering mendengar penjelasan dari guru-guru meditasi tentang pancindriya atau panca indriya ya. Pancindriya di sini bukan indria mata, indria telinga, hidung, lidah dan tubuh, tetapi sada, wirya, sati, samadhi dan panya ya. Sadindriya, wiriyindriya, satindriya, samadindriya dan panyindriya. Kalau Anda seseorang yang sudah mencapai jhana, itu adalah orang yang sudah menyeimbangkan pancindriyanya. Ya, panca indrianya udah seimbang. Kalau Anda belum mencapai jhana, berarti Anda belum menyeimbangkan panca indriya. Apa yang diseimbangkan? Sada harus diseimbangkan dengan panya. Nomor 1 harus diseimbangkan dengan nomor 5. Ya, harus seimbang. Kalau sada Anda terlalu besar, maka Anda akan menjadi orang terlalu baik. Sedikit-sedikit percaya, sedikit-sedikit percaya, apapun Anda percayai. Ya, dulu waktu saya masih tinggal di Singapura ada salah satu umat di Medan ya yang heboh waktu itu, terus kemudian berkirim surat email kepada saya bahwa di sana saya lupa entah Medan, kayaknya Medan kalau saya tidak salah, ada satu rupang, bukan rupang Buddha ya, mengeluarkan air mata. Ya, pernah ya? Ada ya? Medan ya? Pokoknya durasi tahun 2008-2011 waktu saya masih tinggal di Singapura itu. Itu katanya heboh, terus salah satu umat berkirim surat kepada saya karena semua orang percaya. Wah, ini rupangnya itu bertuah, Bante. Wah, biaranya jadi rame karena apa? Mengeluarkan air mata.
Ya ini kalau sada terlalu tinggi, panyanya lemah. Saya jawab, no way lah. No way gitu. Jadi itu efek sada yang melebihi panya. Ya, Anda akan gampang percaya terhadap apapun. Ya, karena panyanya nggak mampu mengimbangi. Kalau panya Anda seimbang, Anda pasti nggak masuk akal lah, masuk rupang keluar air mata dari Hong Kong. Iya kan gitu kan. Jadi makanya, tapi dalam konteks meditasi bukan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Sada dan panya tetap juga harus diseimbangkan di dalam konteks meditasi ya. Anda mempercayai guru Anda gitu, tapi bukan percaya mati-matian, terima buta enggak. Panya Anda juga harus pakai. Karena kadang guru menyampaikannya juga mungkin tidak lengkap, bukan karena apa, mungkin karena keterbatasan waktu atau karena apa gitu. Anda harus tetap menggunakan panya Anda, diseimbangkan dengan panya Anda. Nah, efek kalau sada terlalu tinggi dibandingkan panya seperti itu. Kalau panya Anda terlalu tinggi dibandingkan sada apa? Wah, Anda tahu banyak hal tapi Anda nggak punya sada. Kurang sadanya. Nggak perlulah. Wihara kan dengerin YouTube bisa. Ya nggak? Toh nanti ceramahnya Bante Keminda masuk YouTube. Nggak perlulah datang ke DBS. Nanti lihat aja di YouTube. Itu sadanya kurang. Padahal kalau dia datang DBS, dia mempunyai kesempatan bernamaskara kepada Buddha, ya, selama 2 jam melihat objek yang menyenangkan ini. Lo kan memang benar menyenangkan kan, seorang biku kan. Berarti Anda menikmati buah karma baik Anda terus, gitu ya, dan lain sebagainya. Anda bisa menjadi tim Weya Waca, nanti melayani teman-temannya mengambilkan makanan. Banyak hal yang bisa didapat. Ya, jadi kalau sadanya kurang, pengetahuannya berlebihan, akan cenderung kalau di dalam teks membuat seseorang menjadi cunning, licik. Dia tahu banyak hal, maka dia bisa menekuk-nekuk sesuatu, dibengkok-bengkokkan supaya sesuai dengan nafsunya dia, keinginannya dia gitu. Nah, maka sada dan panya harus seimbang. Nomor 2 harus diseimbangkan dengan nomor 4. Sada, wirya harus seimbang dengan samadhi. Wirya itu apa? Ya, energi harus diseimbangkan dengan samadhi. Karena kalau Anda bermeditasi, energi Anda berlebihan, samadhi Anda tidak mengimbanginya, maka batin Anda akan bergejolak terus. Ya, bergejolak, bingung, udaca muncul. Tapi sebaliknya kalau samadhi Anda kuat, wirya Anda tidak bisa mengimbangi, melemah ya. Kalau Anda mencapai konsentrasi benar dan mempertahankannya di sana terus-menerus, tapi lupa menyeimbangkannya dengan wirya, maka pelan-pelan samadhi Anda akan drop. Begitu keluar malah mengantuk. Ya. Jadi Anda ingat-ingat nanti kalau retret, keluar dari meditasi, begitu Anda selesai meditasi kok menguap, berarti konsentrasi Anda terlalu tinggi, wiryanya nggak mengimbangi. Paham ya? Ya, itu efeknya, mengantuk, jadi malas, tinak midak muncul. Itu efeknya kalau samadhi lebih tinggi dari wirya. Nah, kalau sati diseimbangkan dengan yang mana? Yang tengah tidak diseimbangkan dengan siapa-siapa, karena sati itu seperti garam di dalam sayuran. Setiap sayuran membutuhkan garam, sati pun demikian. Setiap kondisi apapun memerlukan sati. Jadi sati itu seperti regulator, seperti pengatur. Jadi kalau Anda bermeditasi, kembangkanlah sati. Kalau benar-benar sati Anda berkembang, maka 4 yang lain akan seimbang dengan sendirinya. Ya, sada dengan panya, wirya dengan samadhi akan seimbang. Kalau sati Anda itu benar-benar sudah berkembang, ya. Kalau enggak, ya tetap Anda harus memainkan terus sada, panya, wirya, samadhi diseimbangkan. Gitu. Itu realitas hakikinya apa? Sada itu apa? Sada ya sada cetasika, ya cetasika sada gitu menyebutnya ya. Wirya apa? Cetasika wirya, sati, cetasika sati, samadhi.
cetasika samadhi. Saya pikir cetasika samadhi. Pinter ya. Udah deh, berhenti deh, udah pada pinter itu. Apa? Ekak panya. Hah? Cetasika panya ya? Panindriya. Ya, bagus. Yang berikutnya adalah satta bojangga. Bojangga ini terdiri dari dua kata harusnya. Bodhi plus angga. Bodhiangga, bojangga. Ya bodhi plus angga harusnya. Satta itu 7. Ya. Bodhi itu pencerahan, angga itu Anda udah bertemu sering. Bawangga. Apa berarti angga itu? Faktor. Berarti bojangga faktor pencerahan, faktor untuk pencerahan ya. datif atau genitif juga bisa sih, faktor yang menjadi milik pencerahan. Yang pertama adalah ikuti saya, sati sambojangga. Dhamma wijaya sambojangga. Wirya sambojangga. Piti sambojangga. Pasadi sambojangga. Samadhi sambojangga. Upekha sambojangga. Ya. 7 faktor pencerahan itu tadi. Faktor pencerahan yang dinamakan perhatian penuh, faktor pencerahan yang dinamakan investigasi terhadap dhamma yaitu dhamma wijaya ya. Faktor pencerahan yang dinamakan energi wirya, faktor pencerahan yang dinamakan kegembiraan apa? Piti, faktor pencerahan yang dinamakan ketentraman pasadi. Ya, Anda belum, ini baru bertemu ini ya, ketentraman ya. Ini saya ketemu baru ini, harusnya ini bagus nih pasadi. Ketentraman. Itu perfect gitu. Faktor pencerahan yang dinamakan sebenarnya waktu pasadi itu seperti apa sih ya? Apa maksudnya kata yang tepat itu apa? Kemudian saya mencoba mengingat bahasa Jawa gitu. Situasi kalau kita mencapai samadhi itu kan kalau di dalam bahasa itu bahasa Jawa itu ada peribahasa tentrem gitu. Oh, tentram ini gitu. Tentrem atine tentrem, tintrim ya. Kadya siniram banyu wayu sewindulawase, seperti disiram oleh air yang sudah diendapkan selama 1 windu. Jadi sejuk hatinya, itu tentram, damai gitu. Itu pasadi. Ya. Anda benar-benar berada di dalam keadaan yang tentram. Anda masih mendengar suara, tapi suara itu hanya lamat-lamat saja gitu. Padahal kalau Anda keluar dari meditasi, suaranya normal lagi. Tapi pada saat Anda berada di sana itu semuanya tentram sekali. Tentram. Ya, suara-suara itu sangat indah, apapun suara itu sangat indah. Apapun bau sangat indah. Semuanya tentram. Gitu. Itu pasadi. Tubuh pun juga tentram. Ya, tubuh pun juga tentram. Bagi mereka yang pertama kali mengalami mungkin akan kaget karena tiba-tiba tubuh itu seperti mau lenyap tapi nggak lenyap, masih seperti tiba-tiba mau menghilang tapi Anda masih merasakan sensasinya, nggak hilang tapi kayak mau hilang gitu. Itu pasadi. Belum hilang tapi seperti mau hilang. Jadi biasanya mengagetkan untuk pertama kali. Itu pasadi. Salah satu faktor pencerahan. Kemudian faktor pencerahan yang dinamakan konsentrasi, Anda tahu itu samadhi. Faktor pencerahan yang dinamakan ketenangan ya. Apa ini? UPK. UPK apa ini di sini? Tatra. Bukan UPK Wedana. Bukan. Ya, nanti kita lihat. Penjelasannya, karena membuat seseorang bangun maka disebut pencerahan. Bujjati bodhi. Itu definisinya. Bodhi disebut sebagai bodhi karena bujjati. Dia bangun, ya, sesuatu bangun. Bujati kan present tense kan, orang ketiga tunggal kan, ya. Bujati itu benar-benar bangun, sadar. Kalau Anda kan pernah mendengarkan Buddha adalah orang yang sudah sadar.
Sadar dalam konteks bangun sebenarnya. Bangun dalam konteks kayak apa? Seperti kita tidur terus bangun. Makanya sering kan ekspresi seseorang yang baru mengalami dhamma yang sangat dalam itu sering diekspresikan gitu. Seolah-olah kemarin itu seperti mimpi, nah sekarang dia bangun gitu. Ternyata kehidupan itu kayak mimpi. Yang ini yang benar ya seperti itu sebenarnya gitu. Ya, jadi bangun dalam konteks ya benar-benar seperti orang yang baru saja bangun dari tidur. Ya, itu yang disebut bujjati iti bodhi. Yaitu seorang yang berlatih meditasi sejak dia mengamati objek meditasi dengan sepenuh hati, kemudian dia terbangun, tercerahkan. Gitu. Ya. Oh, ternyata selama ini saya melekat terhadap sesuatu yang fata morgana, tidak pantas untuk dilekati, tidak pantas untuk dikejar gitu. Lalu kenapa kemarin? Anda akan tersenyum mungkin gitu. Lalu kenapa kemarin begitu-begini gitu. Banyak realisasi yang akan muncul gitu. Atau perpaduan dhamma-dhamma yang terdiri dari sati dan lain-lain, artinya apa? Tadi adalah sati sambo jangga sati sangka dhamma wijaya dan seterusnya tadi, ya. Dengan bantuannya seseorang bangun dari tidur, seolah-olah ini ekspresi itu ya yang dimaksud dengan kata bangun di sini, dan menembus kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia, atau bangkit. Nah ini dia, bangkit dari tidur di dalam kilesa-kilesa. Sebelumnya dia tertidur di dalam kilesa, artinya bergelimang kilesa, dikelilingi kilesa, sekarang dia bangkit berdiri gitu. Ya, sadar, seorang yang sudah sadar itu artinya seorang yang sudah bangun kan, itu pencerahan, itu definisinya seperti itu. Atau dengan bantuannya seseorang mengembang kualitasnya karena tiadanya kelayuan yang disebabkan oleh kilesa melalui pencapaian jalan dan buah. Jadi pencerahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pencapaian magga dan pelak. Oleh karena berdasarkan dhamma-dhamma ada 7 jenis, maka beliau telah mengatakan kalimat yang diawali dengan faktor pencerahan yang dinamakan perhatian penuh. Ya, jadi faktor pencerahan di sini ada berapa? 7 ya. Anda juga harus hafalkan itu. Faktor pencerahan yang dinamakan perhatian penuh adalah perhatian penuh itu sendiri, sama kan dengan definisi-definisi yang lalu-lalu ya, sebagai faktor pencerahan yang indah. Faktor pencerahan yang dinamakan investigasi terhadap dhamma, yaitu bahasa palinya apa? Dhamma wijaya ya. Anda harusnya bertemu dengan kata wijaya. Witaka. Bicara, mirip. Bicara, mirip. Bicara itu kan yang mempertahankan supaya kesadaran berada di dalam objek terus-menerus kan. Kalau Anda ingat pelajaran bab 2 itu seperti lebah yang mengelilingi bunga itu kan. Dia berjalan-jalan menginvestigasi bunga. Ya, di sini jadi wijaya. Mirip, berasal dari akar kata yang sama. Faktor pencerahan yang dinamakan investigasi terhadap dhamma yang adalah dhamma yang menginvestigasi, dhamma yang mencermati ya. Ini adalah sebenarnya kebijaksanaan yang muncul di dalam vipassana, bukan yang lain. Jadi pengetahuan vipassana Anda itulah dhamma wijaya. Ketenangan pasadi bukan ya, UPK. Ketenangan di sini sebagai keseimbangan batin, tatra majjatata. UPK itu definisinya, tatra majjatupk. Ya. Ketenangan sebagai tatra majjatata. Atau harusnya di tatra majjatata sebagai UPK. Vipassana yanika. Anda tahu istilah vipassana yanika? Itu terdiri dari 2 kata. Yana itu kendaraan. Yanika berarti sebagai kendaraan ya. Ya, jadi vipassana sebagai kendaraannya. Itu terjemah. Jadi tatra majjatupk harusnya tatra majjatata sebagai UPK di sini. Jadi saya ulangi lagi, sati yang muncul di dalam vipassana dia muncul di mana? 4 sati padana. Dhamma wijaya sambojjhanga atau itu investigasi dhamma itu muncul juga di dalam
Vipassana, apa sih objek vipassana? Kalau Anda bervipassana, udah pernah vipassana belum? Nama dan rupa tapi yang logia. Ya, logia cita, cetasika dan rupa. Karena lokutara cita dan cetasika tidak bisa dijadikan objek vipassana. Ya. Jadi objek dari vipassana adalah cita dan cetasika yang duniawi serta rupa. Wirya sambojangga itu apa? Wirya yang kuat ya, sebagai faktor pencerahan gitu. Wirya yang kuat pada saat bermeditasi, bukan pada saat Anda mencari uang. Wah, dia itu pekerja keras loh Bante, wiryanya hebat, dia benar-benar wirya sambojangganya hebat. Bukan, itu bukan faktor pencerahan, itu faktor melekat ke samsara. Kalau piti sambojangga itu yang kayak apa? Piti sebagai faktor pencerahan atau faktor pencerahan yang dinamakan piti. Kembali lagi piti yang muncul di dalam meditasi. Sama wirya juga gitu, wirya yang muncul di dalam. Kalau piti Anda pada saat melihat pasangan Anda pitinya kuat muncul, itu faktor pencerahan enggak? Itu faktor duka. Pasadi sambojangga dibagi dua ya. Kaya pasadi tadi udah saya sampaikan ya. Dan cita belum ya. Kaya pasadi dan cita pasadi. Kaya pasadi ini adalah ketentraman dari cetasika. Ketentraman cetasika. Cita pasadi ketentraman citanya gitu. Tapi kembali lagi sama, ini adalah pasadi ketentraman yang dialami oleh yogi pada saat bermeditasi. Samadhi juga begitu, dicapai samadhi sambojangga itu muncul ketika Anda sudah berhasil menekan panca niwarana. Karena pada saat itulah sama-sama muncul, ya. Kemudian UPK sambojangga itu tatra majatata ya, bukan UPK wedana. Iya, satu lagi saya rasa kita selesaikan, yaitu faktor jalan. Itu bahasa palinya atta maganggani. Atta adalah 8, maganggani adalah jalan-jalan. Jalan jamak ya. Ikuti saya, sama didi, sama sangkapa, sama waja, sama kamanta, sama ajiwa. Lihat itu cara menulis sama ajiwa ya. A panjangnya double. Memang benar harus begitu. Kenapa? Karena sama itu memang A-nya panjang, ajiwa itu juga A-nya juga panjang, nggak bisa digabung juga, ya. Nah, kalau digabung nanti bingung, ini apa maksudnya? Makanya ditulis sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Terjemahannya Anda sudah tahu. Sama didik itu apa sih? Pandangan benar. Pandangan benar itu cetasika. Tadi belum ya. Faktor pencerahan tadi. Faktor pencerahan tadi apa ininya? Sati itu cetasika apa? Hah? Cetasika sati. Kemudian yang kedua apa? Dhamma wijaya sambojangga itu apa? Sama wijaya sambojangga apa? Ya? Panya, panjendria, panjendria bener yang pertama tadi. Wirya sambojangga apa? Kemudian yang berikutnya apa? Piti ya, piti sambojangga apa? Ya, pasadi. Nah itu pasadi apa coba? Cetasika ya. Terus yang berikutnya Eka kata apa ya? Yang terakhir
Apa itu? Oke, kita lihat dulu. Ini ya. Jadi pandangan benar sama Didi itu sama dengan Dhamma Wijaya Sambojangga kan? Apa tadi? Panindriya cetasika kan? Panya lah ya. Maksudnya apa ini di sini? Sebenarnya pandangan benar kalau kita bicara jalan mulia berunsur 8 itu artinya adalah jalan mulia berunsur 8 yang benar-benar muncul di magga cita. Bukan di cita-cita yang maha kusala. Ya, sebenarnya merujuk kepada kemunculan magga atau jalan ya. Jadi pandangan benar di sini adalah pandangan yang memahami 4 kebenaran mulia gini. Kalau duniawi bisa pandangan benar itu adalah pandangan benar tentang hukum karma. Atau ya, kalau masih duniawi juga bisa memahami tentang anicca, dukkha dan anatta. Ya, tapi kalau dalam konteks pencerahan dia memahami 4 kebenaran mulia. Dia langsung mengalami, merealisasi, melihat, menembus 4 kebenaran mulia gitu. Pikiran benar apa? Cetasika apa? Witaka. Kemudian apa? Ucapan benar? Sama waca? Sama kamanto? Sama ajiwa? Sama wayama? Wirya? Sama sati? Sama samadhi? Iya. Tapi Anda sekarang harus, karena belajar di bab ke-7, pemahaman Anda harus lebih benar lagi. Sama waca benar tadi, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa adalah 3 wirati kan. Kemudian setelah sama ajiwa apa? Sama wayama. Ya. Sama wayama apa? Itu sama dengan sama pada anak tadi. Daya upaya yang tertinggi tadi. Sama sati apa? Di sini 4 satipadhana ya. Jadi sama sati itu ya 4 satipadhana. Sama samadhi. Ini dia. Sama samadhi itu 4 rupa jana. Kalau kita mengikuti teks ya jana 1, jana 2, jana 3 dan jana 4. Ya. Anda bisa mengelompokkan jalan mulia berunsur 8 ke dalam sila samadhipanya? Sama didik dan sama sangkapa itu masuk dalam panya, kumpulan panya, ya panya kanda, agregat panya, kumpulan panya, gugus panya. Kemudian sama waca, sama kamanta, sama jiwa, sila kanda, ya agregat sila. Kemudian sama wayama, sama sati, sama samadhi, samadhi kanda. Agregat konsentrasi. Berarti urutannya malah menjadi panya, sila, samadhi. Ya, saya udah pernah berceramah ini kayaknya tentang jalan mulia berunsur 8. Ada di YouTube. Bagaimana memahami hubungan dari masing-masing faktor jalan. Ya, nah. Jadi jalan mulia berunsur 8 bisa dikelompokkan menjadi sila samadhi panya. Saya akan memperkenalkan istilah baru, apa yang disebut sebagai karaka maggangga. Karena kita bicara meditasi ya. Karaka itu pelaku. Ya, maggangga itu faktor jalan. Magga plus angga kan. Jadi karaka, K-A-R-A-K-A. Tapi A yang pertama ada garis di atasnya panjang. Karaka, ya, dia adalah pelaku, ya. Artinya di sini karaka maggangga adalah faktor jalan yang menjadi pelaku di dalam vipassana. Jadi dari jalan mulia berunsur 8, sesungguhnya kalau Anda bervipassana, yang menjadi pelaku vipassana itu hanya 5 saja dari 8 itu. 8 dikurangi 3 sila. 3 yang merupakan faktor sila, sila kanda. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Kenapa? Karena kalau Anda bervipassana retret itu ya sila Anda itu kan sudah istilahnya sudah dianggap murni, pasif, tidak melakukan pekerjaan untuk mengamati nama rupa. Yang melakukan pekerjaan atau karakanya itu pelakunya itu ya 5 yang lain. Sama didik, sama sangkapa, sama wayama, sama sati,
sama-sama cik. 5 inilah yang disebut karaka magangga, faktor jalan yang menjadi pelaku di dalam berwipasana gitu. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini seharusnya dibatasi kembali lagi hanya yang muncul di kesadaran jalan ya. Jadi ketika Anda berwipasana itu jalan mulia berunsur 8 bukan? Tidak, karena ketika kita berwipasana kita ini sedang dalam tahap mengembangkan jalan mulia berunsur belum berkembang jalan mulia berunsur 8-nya. Karena kalau berkembang Anda jadi sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Anda sedang berjuang untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Jadi ketika berwipasana, faktor itu tidak menjadi JMP 8 sesungguhnya. JMP 8 hanya muncul ketika Anda mencapai magga cita. Ya. Nah, kenapa magga cita itu muncul? Karena JMP 8 berkembang penuh. Ya. Itu penjelasannya. Nah, dengan demikian, tapi walaupun demikian, di dalam sutta kita mengenal juga jalan mulia yang berunsur 8 yang duniawi, jalan mulia berunsur 8 yang adi duniawi. Yang adi duniawi adalah yang muncul di magga cita, yang duniawi itu yang muncul ya di jalan duniawi. Pada saat apa? Pada saat Anda berwipasana sebelum mencapai magga. Ketika Anda berwipasana mengamati nama rupa itu ya, jalan mulia berunsur 8 bekerja, karaka magangganya bekerja, tapi dia bukan lokutara. Dia adalah duniawi. Paham ya? Dia sedang akan mengembangkan dirinya untuk mencapai yang adi duniawi gitu. Nah, jadi dari jalan duniawi menuju ke jalan adi duniawi. Sekarang pertanyaan saya, tadi dikatakan jalan mulia berunsur 8 muncul di kesadaran jalan kan? Kalau seseorang berwipasana dengan berdasarkan jana yang kedua, ada jalan mulia berunsur 8 enggak? 7, kenapa? Witakanya enggak ada, karena dia jana kedua kan? Berarti jalan mulia berunsur 7. Tapi kok bisa tercerahkan? Ya karena udah dilewati, udah sempurna kan? Ya witakanya udah dilewati, udah. Tapi kalau Anda belum melewati nggak boleh. Saya maunya 7 aja. Yang pikiran benar nggak mau, saya pengennya tetap aja wihimsa witaka. Ya, kama witaka pengen terus biar pada witaka. Ya nggak akan mencapai magga ya. Sama juga di kesadaran jana yang ketiga, magga dengan berdasarkan jana ketiga keempat juga sama kan ya, tidak ada witaka, berarti jalan mulia berunsur 7. Lebih bagus kita selesaikan aja deh. Selanjutnya di sini hanya satu saja, yaitu perhatian benar yang dimaksudkan untuk 4 fondasi yang disebut perhatian penuh ya. Itu hanya sati tadi. Ini bicara tentang paramata dhammanya. Jadi sati padhana itu sesungguhnya adalah sati. Oke. Kemudian sama padhana itu sesungguhnya adalah wirya. Usaha benar adalah yang dimaksudkan untuk daya upaya yang tertinggi. Sama wayama itu adalah sama padhana. Itu maksudnya ya. Sama kan berarti wirya kan? Kemudian cando citim, kita lihat terjemahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, ini ringkasannya saja, 7 macam ringkasan dari 37 variasi dari faktor pencerahan tadi, bodhipakya, berdasarkan karakteristik alamiahnya terdiri dari 14 dhamma ini, yaitu hasrat, kesadaran, keseimbangan, keyakinan, ketentraman, kegembiraan, pandangan benar, pikiran benar, usaha, 3 penahanan diri, perhatian benar, dan konsentrasi. Jadi 37 bodhipakya dhamma itu sesungguhnya hanya terdiri, isinya hanya 14 dhamma-dhamma ini. Itu maksudnya. Terus saya sudah ini ya, Anda udah dapat kan ya? Ya. Mana tadi? Ya. Ya.
itu lihat energi, ya. Energi muncul di 4 apa itu? Supreme effort itu sama padana, daya upaya yang tertinggi, ya. Kemudian muncul lagi di mana? Yang di blok itu masing-masing muncul. Yang diarsir abu-abu. Pak Pranoto nanti saya minta tolong berarti ya. Ini ya. Ada lagi berarti saya nggak kelihatan nih di sini. Means to idik pada. Idik pada kan ada satu kan, wirya kan. Kemudian yang berikutnya faculties itu indriya. Wirindriya ada satu. Powers itu bala, kekuatan. Wirya bala. Kemudian bojangga, wirya sambojangga ada satu. Kemudian jalan magangga ya, sama wayama. Maka dihitung 4 ditambah yang di blok 1, 2, 3, 4, 5 ada 9 totalnya. Ya. Jadi walaupun 37 sesungguhnya hanya 14 isinya. Anda harus bisa menganalisa seperti itu. Sati muncul di 4 sati padana. Ya, dia muncul semua. Kemudian di supreme efforts, ya, sama padana tidak ada sati. Kemudian apa itu? Idik pada tidak ada sati. Kemudian indriya ada. Kemudian bala ada. Sambojangga ada. Jalan mulia ada. Panya, wisdom, yang diarsir saja itu ada di idik pada. Di mana? Di idik pada. Panya. Canda, wirya, cita, wimangsa. Wimangsa. Kemudian faculties indriya ada di mana? Panyindriya. Kemudian powers panya bela. Kemudian sambojangga dhamma wijaya sambojangga. Kemudian jalan mulia berunsur 8 samadhi. Samadhi muncul di 4 yang diarsir di blok abu-abu itu, yaitu di indriya 1, bala 1, sambojangga 1, jalan mulia berunsur 8 1. Sada muncul di 2 tempat, yaitu di indriya dan di bala. Initial application adalah vitaka, penempelan awal, hanya muncul di jalan mulia berunsur 8. Tranquility itu adalah pasadi, dia muncul di sambojangga pasadi 1 kali. Zest itu piti, kegembiraan, hanya muncul di sambojangga. Equanimity itu adalah tatra majatata atau UPK, muncul juga di sati sambojangga. Desire itu adalah canda. Canda itu muncul 1 kali saja, yaitu di idik pada, candi pada, ya, candi pada. Consciousness cita juga muncul di idik pada kan, citi di pada. Right speech yaitu ucapan benar muncul di jalan mulia berunsur 8. Sama kamanta juga jalan mulia berunsur 8. Penghidupan benar juga jalan mulia berunsur 8. 3 yang terakhir ini 3 wirati. Jadi inilah 37 faktor bodhipakkhya-dhamma yang sesungguhnya hanyalah 14 tasika. Ya, baik, kita sampai di sini saja. Kalau dilanjutkan nanti Anda terlalu pinter. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasannya malam ini. Kami persilahkan, ada waktu untuk kalian mita yang ingin bertanya. Mandami Bante. Bante yang mau nanya yang tentang yang Cataru sama Padana yang pertama. Cataru sama Padana kan yang menanggalkan kualitas tidak baik yang sudah muncul. Kalau misalnya saat kita sedang muncul aku salah, kemudian terus kan kita mengamati dan supaya bisa reda gitu, itu tidak termasuk ya Bante? Itu yang kedua. Oh, aku gitu. salah yang sedang muncul ditinggalkan. Bukannya yang kedua yang belum muncul tidak dimunculkan. Aku salah yang
Oh iya, berarti masih sama yang pertama Masih ya. ya, berarti termasuk ya. Berarti yang sedang berlangsung juga sama. Upananang aku salanang. Oh iya, yang pertama. Oh, Kan begitu kita memunculkan usaha untuk menanggalkan udah menjadi lampau dia. Begitu tertanggal dia udah lampau. Benar yang pertama. baik, terima kasih. Yang lain? Silakan. Skihotu Bante. Iya. Bante tadi ini yang daya upaya yang tertinggi itu kan ada 4 Bante. Itu kalau dihubungkan dengan itu Dhammapada 183. Sabba papasa akaranang usalasa upah sampanang itu sama nggak Bante? Sama nggak ya? Sacita pariyodama harusnya tidak sama. Sebentar ya Pak Aryo, saya ceknya ya. Harusnya malah yang Dhammapada itu lebih luas. Harusnya lebih luas. Apa di mana Pak tadi? Syair berapa? 183 ya? Enggak, syair Dhammapadanya di bab berapa ya? 183 itu bab berapa ya? Iya. Ya. Harusnya enggak sama, tapi akan saya cek. Harusnya yang di Dhammapada lebih lengkap sih, lebih luas maksud saya. Iya, kitab komentarnya ya. Tata sehubungan dengan tersebut yang dimaksud sabak papasa adalah sabasa akusala kamasa. Yang disebut sabak papasa berarti semua dhamma yang jahat itu adalah semua akusala kama. Semua akusala kama. Yang disebut sebagai upasampadahati adalah abinika manato padhaya yawa arahata maka kusala adalah sejak dari meninggalkan kehidupan duniawi hingga mencapai arahata maga ya, dia mengembangkan terus bermeditasi untuk memunculkan dhamma-dhamma yang baik hingga kemunculan arahata maga. Itu maksudnya. Sama enggak? Saya terjemahkan kitab komentarnya aja ya. Jadi nanti Anda ini kan ya, Anda bandingkan dengan Sammapadana ya. Tadi kan Pak Aryo tanya sabba papasa, di sini kitab tata sabba papasati adalah sabasa akusala kamasa, adalah akusala, semua akusala kama itu yang disebut sabba papasa. Semua akusala kama. Yang disebut upasampada adalah sejak dari meninggalkan keduniawian ya, dia bermeditasi untuk menghasilkan upaditasa, untuk menghasilkan kusala dhamma hingga kemunculan jalan arahat ya. Itu yang disebut upasampada. Sacita parioda penang, memurnikan batin dan pikiran yang biasa kita terjemahkan seperti itu adalah pemurnian, pembersihan cita, pikiran, batin dari dirinya sendiri dari pancaniwarana. Ya, Anda boleh catat. Etang Buddhana sasanang adalah sabak budanang ayam manusiti, ayang anusiti. Ini adalah nasihat dari semua Buddha. Jadi begitu. Saya rasa mungkin lebih luas ya. Hampir sama. Enggak, di sini hanya kusala, tidak ada kusalanya. Kalau Sammapadana kan ada akusalanya, berbeda.
Oh, sabak papasa ya, sabak papasa akaranang, sabasa aku salah kamasa. Ya mirip-mirip kali. Tadi kitab komentar Dhammapadanya udah dicatat. Atau perlu diulangi lagi? Boleh ya. Tatha sabak papasati. Sehubungan dengan hal tersebut, yang disebut sabak papasa adalah sabasa aku salah kamasa, adalah semua aku salah kama. Upasampadati, yang disebut upasampada adalah abinikama nato padhaya, sejak dari meninggalkan kehidupan duniawi hingga mencapai arahat, ya dia bermeditasi untuk upasampada adalah, ya begini terjemahan yang lebih akurat begini, upasampada adalah meditasi untuk menghasilkan kemunculan dhamma-dhamma yang baik hingga ke arahata magga. Itu terjemahan yang lebih akurat. Ya, saya ulangi lagi, upasampada adalah pengembangan batin atau bhavana untuk menghasilkan, memproduksi kemunculan dhamma-dhamma yang baik hingga arahata magga. Sacita pariyodapannanti, yang disebut sacita pariyodapana adalah pemurnian cita, atano cita sawoda penang, pemurnian hati atau batinnya sendiri dari panca niwarana. Etang Buddha nasasananti, yang disebut etam Buddha nasasanang adalah sabak buddhanang ayam anusiti, yaitu anusiti itu semacam nasihat atau saran, nasihat lah ya. Ini adalah saran dari semua Buddha atau nasihat dari semua Buddha. Gitu Pak, mirip ya berarti ya, mirip dengan Samappadhana ya. Oke. Ya, bagus. Ya kita diuntungkan oleh teknologi, makanya kitab komentar ada di laptop. Anda mau? Mau kitab komentar? Saya bagi. Hah? Nanti 3 tahun lagi lah, 3 tahun bisa lah. 3 tahun, nggak lama 3 tahun. Gitu Pak Haryo ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sukihonto Bante. Bante, saya mau tanya syair yang nomor 32. Syair nomor 32. Syair 32. Yang mengenai keberhasilan Bante. Oh, Itu ditulis landasan untuk keberhasilan adalah landasan untuk keberhasilan, yaitu pengetahuan tentang berbagai jenis kesaktian. Nah, yang dimaksud dengan kesaktian ini, apakah yang dimaksud ini itu canda, wirya, cita, atau wimangsa itu? Bukan. Kita kan mengenal panca logia abinya, itu kan ada kesaktian duniawi, yaitu idiwida, mengembangkan diri dari satu menjadi banyak, dari banyak menjadi satu. Ceto pariyanyana, pengetahuan untuk membaca pikiran orang lain. Dibacaku, mata dewa, ya kemudian dibasota, telinga dewa, kemudian idiwida, pubi niwasanusatinyana, yaitu pengetahuan untuk mengingat kehidupan lampau. Itu yang duniawi. Kalau yang adi duniawi kan penghancuran asawa kan. Itu yang dimaksud. Jadi yang duniawi harusnya bisa juga yang adi duniawi juga. Jadi abinya itulah yang dimaksud. Tadi apa Pak Aris tanyanya? Jadi untuk mencapai itu tadi maksudnya bukan canda wirya cita wimangsa itu adalah kesaktian, bukan. Itu adalah pijakan untuk keberhasilan mencapai kesaktian itu tadi. Jadi seseorang yang akan mengembangkan ide kesaktian itu dia harus benar-benar sempurna dari dalam 4 dhamma itu, canda, wirya, cita, wimangsa. Ya. Jadi itu adalah kakinya, dasarnya, landasannya yang harus dikembangkan gitu. Termasuk mengendalikan jana juga.
Makasih Bante. Ya, sama-sama.